Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan saya Joe. Kita akan membahas Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-110 dengan bunyi pertanyaan: apakah yang Tuhan larang dalam perintah yang ke-8? Dan jawaban untuk kita semua adalah jangan mencuri, yang terdapat dalam Ulangan 5 ayat yang ke-19. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perintah ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan juga tentunya kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita jangan mengambil barang yang tidak kita punyai. Ya, itu artinya ketika kita mengambil barang orang lain tanpa izin, itu sudah termasuk dalam mencuri. Ya, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita harus menghindari hal ini supaya kita jangan mencuri. Sebab mencuri merupakan siasat jahat untuk mendapatkan harta orang lain. Jadi sebagai anak-anak Tuhan jangan kita melakukan kejahatan untuk membuat orang lain itu merasa kehilangan. Sehingga ketika orang lain merasa kehilangan sesuatu barang, maka ini merupakan perbuatan yang jahat. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjauhi mengambil barang orang lain tanpa izin. Ya, ini merupakan hal yang harus kita jauhi, sebab ini merupakan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ya, ada pengecualian lain tentang apa itu mencuri, yaitu tentang timbangan yang curang. Ya, sebagai mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang bekerja sebagai penjual di pasar, ya, di toko-toko, mungkin kita untuk menimbang beras dan lain sebagainya. Jangan kita melakukan dengan curang, ya. Di timbangan kita itu, alat ukur kita itu, kita kasih sesuatu untuk menambah berat sehingga barang yang kita jual itu tidak sesuai dengan berat yang sesungguhnya. Nah, ini merupakan perbuatan yang jahat juga, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ini juga termasuk dalam mencuri hak orang lain atau mengambil hak orang lain yang seharusnya orang miliki seutuhnya, kita masih juga ambil sedikit daripadanya. Nah, ini merupakan hal yang jahat juga, ya. Dan juga berikutnya ada mata uang palsu. Mata uang palsu juga merupakan perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjaga ini. Ya, firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, orang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga sebagai pencuri kita jangan mencuri lagi, karena firman Tuhan berkata pencuri tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, di sini dia dalam slide sebelumnya menggunakan mata uang palsu untuk monopoli kepada di pasar untuk mendapatkan sesuatu barang dengan uang palsu, atau juga yang menggunakan timbangan-timbangan yang curang. Nah, ini merupakan perbuatan yang jahat. Ini termasuk dalam pencurian, sehingga firman Tuhan berkata tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Dan mungkin sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, mungkin kita sudah terjebak dalam posisi ini. Kita mungkin sudah menjadi pelaku dalam bagian ini. Marilah kita bertobat, kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita dagang di pasar, ya, kita menggunakan timbangan yang benar, kita menggunakan uang yang asli, bukan palsu, ya, karena ini merupakan perbuatan yang jahat. Dan juga dalam 1 Petrus 4, sebagai orang yang mencuri, tetapi kita menderita sebagai orang yang memberitakan firman. Kalau menderita sebagai pencuri, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang serong seperti tadi menggunakan uang palsu untuk membeli barang atau menggunakan timbangan yang curang untuk menjual barang yang kita miliki. Nah, ketika ketahuan, ketika kedapatan, maka itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin akan malu dengan tindakan kita. Nah, ini merupakan sebuah hal yang mungkin akan membuat kita sedikit menderita, ya. Menderita perasaan dan lain sebagainya, emosi dan lain sebagainya.
Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, alangkah lebih baiknya jika kita menderita karena Injil. Jangan kita menderita karena mencuri. Karena itu merupakan hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan secara hukum dunia juga, itu merupakan hal yang dilarang. Kalau di Indonesia mencuri bisa dapat dipidana dan masuk penjara. Sehingga alangkah lebih baiknya kita menderita karena kita memberitakan firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.